Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Alivia Rahmanur Aisyah. Kita hari ini akan mempelajari tema 9 untuk kelas 4, subtema 2 pembelajaran 2. Wah, negeri kita benar-benar kaya, yaitu berbagai sumber daya alam ada di sekitar kita dapat memberikan manfaat bagi hidup kita. Ya, betul sekali Udin, tetapi kita juga harus ingat bahwa kita harus memanfaatkan sumber daya dan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ayo membaca, melihat potensi sumber daya alam yang sedemikian melimpahnya membuat kita makin cinta terhadap tanah air. Kesadaran akan rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan cara salah satunya melalui kesenian, misalnya seni musik dan lagu. Pelajarilah salah satu lagu wajib berikut. Pelajari birama, tempo, dan lagunya bersama teman sekelompokmu. Diskusikanlah agar kamu bisa menyanyikannya secara bersahutan atau kanon. Nah, silakan kalian menyanyi lagu yang berjudul Tanah Air ciptaan Ibu Sud. Lagunya bertempo lento, do-nya adalah bass. Oke. Cinta tanah air juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan alam. Pada pembelajaran ini, kamu akan belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayo membaca. Banyak cara untuk dapat menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Salah satu caranya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalnya pada saat kamu bersepeda di jalan umum, maka kamu harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban pemakaian jalanan. Dengan undang-undang tersebut, lalu lintas dapat berjalan lancar. 1. Kewajiban warga negara. A. Menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Caranya dengan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika kita dapat menaatinya, naskah roda pemerintahan dapat berjalan baik, serta cita-cita bangsa dan negara akan mudah tercapai. B. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kegiatan kerja bakti, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan pembunuhan liar. Lingkungan alam yang terjaga kelestariannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Yep, membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Berkaitan dengan pendapatan kedemikian dan harga beli barang. Kesadaran untuk membayar pajak berarti telah ikut serta menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. D. Mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah telah menerapkan pendidikan dasar 12 tahun. Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib biayaannya. Tujuan pendidikan adalah agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, jika kamu mengikuti
Pendidikan dasar berarti kamu telah ikut mewujudkan tujuan nasional. 2. Hak warga negara. A. Menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hukum dibuat agar masyarakat dapat hidup nyaman, aman, dan tertib. Jika tidak ada hukum, pasti semua orang hidup semaunya sendiri. Selain itu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pun tidak akan nyaman. Setiap orang harus mematuhi dan menghormati hukum. Setiap pelanggar harus dikenai sanksi tanpa melimih orang atau jabatannya. Persamaan kedudukan warga negara juga berlaku dalam pemerintahan. Setiap warga negara yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan bidang pemerintahan yang dibutuhkan berhak menjabat dan menduduki kedudukan dalam pemerintahan. B. Memiliki hidup layak. Setiap orang berkeinginan untuk hidup layak dan terpenuhinya semua kebutuhannya. Cara memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Kehidupan yang layak adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik. Kebutuhan hidup tersebut antara lain kebutuhan pakaian atau sandang, makanan atau pangan, rumah atau papan, kesehatan dan pendidikan yang baik. C. Mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Pendapatan yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut atau provokatif. Untuk menyampaikan pendapat dalam melakukan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah atau media cetak dan lain sebagainya. Untuk contoh-contoh haknya, ayo berarti kamu telah mengetahui hak dan kewajibanmu sebagai warga masyarakat. Sekarang buatlah daftar yang memuat pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, tuliskan pada tabel berikut. Tabel hak warga masyarakat dan contoh pelaksanaannya. Tabel kewajiban dan warga masyarakat terhadap pemerintahan dan contoh pelaksanaannya. Yang ini adalah hak seperti ini dibuatnya. Lalu ini yang kewajiban. Nah, kalian bisa buat di buku tulis kalian. Juga bisa meniru di buku paket kalian masing-masing. Ayo renungkan. Ini kalian bisa kerjakan di buku juga. Nah, untuk kerjasama dengan orang tua, kalian bisa lakukan dengan memberi soal seperti ini. Bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amatilah perilaku orang-orang di sekitar tempat tinggalmu. Apakah mereka telah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang atau belum? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut dan mintalah tanda tangan orang tuamu atau anggota keluargamu yang lain yang telah bekerja sama denganmu. Hasil pekerjaan. Ini dia, kalian bisa jawab. Nah, besok kita akan mempelajari pembelajaran 3. Cukup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Dan kalau ada kekurangan, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.